Etika profesi. Hak dan tanggung jawab seorang profesional. Member of Group: Fani Wahyu Aprilia, Marsanda Saila Ramadan, Yeni Anggi Huda. Apa sih hak dan tanggung jawab seorang profesional itu? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak juga merupakan tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib secara sadar yang dilakukan oleh seorang manusia untuk menanggung perbuatan yang dilakukan olehnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Apa perbedaan profesi dan profesional? Profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup dan sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral. Apa aja sih syarat umum seorang profesional? Skill. Hal pertama yang dibutuhkan untuk menjadi profesional adalah skill. Mulai dari bidang yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Selain itu, kemauan bekerja keras dan pantang menyerah dalam memecahkan masalah serta selalu berinovasi merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh seorang profesional. Pengetahuan. Seorang profesional harus memiliki pengetahuan atau knowledge. Artinya, seseorang harus benar-benar menguasai atau setidaknya memiliki wawasan atas ilmu yang berhubungan dengan bidangnya. Attitude. Seorang profesional harus memiliki attitude, yang dimana seseorang tersebut tidak sebatas pintar, namun juga mempunyai etika baik untuk diterapkan di bidang masing-masing. Melakukan sesuatu tidak semata hanya dilakukan karena uang, tetapi lebih mengutamakan manfaat untuk bersama. Nah, apa saja sih ciri-ciri profesional itu? Ciri-ciri profesional dibagi menjadi beberapa ciri. Yang pertama yaitu mempunyai keterampilan yang sangat tinggi di bidang tertentu. Yang kedua, mempunyai ilmu serta pengalaman yang luas. Yang ketiga, seseorang profesional akan berorientasi kepada masa depan. Yang keempat, memiliki sikap yang cenderung mandiri, pemikiran terbuka, mampu untuk berbagai macam ide, gagasan, informasi maupun argumen, memiliki integritas, konsisten dalam ucapan maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, komitmen yang tinggi untuk terus menjaga kualitasnya, dan mampu memotivasi baik diri sendiri maupun orang sekitarnya. Nah, selanjutnya nih, hak profesional meliputi 4 hak profesional. Yang pertama yaitu hak privasi, di mana hak individu atau hak seseorang untuk mempertahankan informasi yang bersifat pribadi dari pengaksesan oleh orang lain. Yang kedua, hak untuk berserikat atau terlibat kegiatan di luar pekerjaan. Hak seseorang ini untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok secara sukarela. Yang ketiga, hak legislatif atau hukum. Hak-hak ini diterapkan oleh hukum berdasarkan konsep keadilan. Keempat yaitu hak untuk protes. Di sini perwujudan dari hak sendiri untuk kebebasan berkumpul, untuk kebebasan berserikat, dan kebebasan untuk berpendapat. Terdapat 3 pokok dasar insinyur dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Yang pertama yaitu informasi pribadi dan rahasia. Nah, mengapa informasi tersebut harus dirahasiakan? Informasi tersebut akan mempengaruhi kemampuan perusahaan bersaing di pasar. Contoh tipe informasi yang harus dirahasiakan diantaranya adalah hasil pengujian produk, info produk yang akan diluncurkan ke pasar, dan juga rancangan atau formulasi produk. Yang kedua yaitu konflik kepentingan. Konflik ini terjadi ketika upaya pemenuhan sebuah keinginan membuat seorang profesional tidak memenuhi salah satu kewajibannya. Contohnya yaitu seorang insinyur yang bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan perusahaan memiliki saham pada salah satu perusahaan supplier. Dan yang terakhir yaitu etika lingkungan. Bertanggung jawab terhadap kinerja sangat penting dan berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar. Jika ada terjadi kerusakan, maka harus dicari cara untuk memperbaikinya agar tidak menimbulkan masalah yang akan berdampak pada perusahaan tersebut. Berikut merupakan penanganan jika ada yang melanggar hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu adanya supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Yang kedua, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis bisa dikemukakan dengan melibatkan partisipasi para pekerja lain.
Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pelayanan untuk para pekerja. Nah, dari pengalaman saya selama magang di PT Lautan Natural Krimerindo, ada di mana hak dan juga tanggung jawab karyawan. Untuk tanggung jawab karyawan sendiri yaitu menerapkan prinsip dalam bekerja sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai inti perusahaan. Untuk hak karyawan sendiri, yang pertama mendapatkan upah, yang kedua mendapatkan perlindungan. Untuk perlindungan sendiri, penggunaan APD yang sesuai dengan fasilitas pendukung kerja yang baik dan sesuai dengan fungsinya. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan aturan dari pemerintah berupa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dengan program yang sesuai dari BPJS itu sendiri. Nah, selama saya magang di PT Lautan Natural Krimerindo sendiri, saya juga mendapatkan hak dan tanggung jawab. Untuk hak yang saya dapatkan yaitu berupa mendapatkan jatah makan siang, mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru dengan beberapa karyawan, memperoleh sertifikat dan benefit apabila telah lulus di akhir program magang, dan memperoleh fasilitas dan kesehatan kerja selama magang. Untuk kewajiban yang saya dapatkan yaitu mentaati perjanjian magang di PT Lautan Natural Krimerindo dan mengikuti tata tertib yang ada dalam program magang di PT Lautan Natural Krimerindo. PT Raja Wali Nusantara Indonesia, Unit Pabrik Gula Krebet Baru, Malang. Hak profesional yang didapatkan untuk karyawan meliputi: setiap karyawan mendapatkan upah sesuai dengan posisi yang dijalankan. Setiap karyawan mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Setiap karyawan yang berada di bagian pabrik akan mendapatkan pelindungan alat berupa APD seperti safety helmet, safety harness, sarung tangan, dan lain-lain. Setiap karyawan mendapatkan fasilitas pekerjaan yang sesuai dengan fungsinya. Tanggung jawab yang dilakukan sebagai karyawan meliputi: setiap karyawan menjalankan pekerjaan sesuai dengan posisi dan job desk yang didapatkan dengan baik. Setiap karyawan bagian pabrik melakukan rapat rutin yang dilakukan setiap sebelum dan sesudah shift gilingan. Hak yang didapatkan sebagai mahasiswa prakerin: mendapatkan fasilitas pendukung berupa ruangan prakerin, musola, dan lain sebagainya. Mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Tanggung jawab yang dilakukan sebagai mahasiswa prakerin: menaati semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Pabrik Gula Krebet Baru. Melaksanakan tugas khusus dengan baik sesuai dengan arahan pembimbing industri. Salah satu contoh hak profesional di PT Greenfield Indonesia adalah hak mendapatkan pelatihan kerja. PT Greenfield Indonesia memberikan pelatihan mengenai ketahanan pangan atau biasa disebut food defense. Program pelatihan ketahanan pangan ini dilakukan setiap tahun untuk menjaga kualitas dan pemahaman karyawan akan ketahanan pangan. Dengan menerapkan ketahanan pangan yang bagus, produk yang dihasilkan pun akan terjamin kesehatan, keamanan, dan juga kualitasnya. Program ketahanan pangan ini memberikan wawasan kepada karyawan dalam melakukan proses produksi hingga menjaga kesterilan bahan baku hingga produk jadi. Contoh kewajiban profesional di PT Greenfield Indonesia adalah setiap seminggu sekali wajib dilaksanakan rapat internal untuk melaporkan hasil selama seminggu bekerja di masing-masing bidang sebagai pertanggungjawaban selama bekerja. Contoh hak yang didapatkan oleh mahasiswa prakerin di PT Greenfield Indonesia diantaranya adalah hak mendapatkan fasilitas ruang pribadi, hak mendapatkan makan siang, dan juga hak mendapatkan uang transport. Contoh kewajiban mahasiswa prakerin di PT Greenfield Indonesia diantaranya adalah wajib mengikuti segala aturan yang berlaku di perusahaan dan juga wajib menjaga rahasia informasi perusahaan.